Halo teman-teman, selamat kembali di God and Beyond Podcast. Kali ini aku kedatangan seorang bintang tamu yang kalau teman-teman menyukai sains dan kalian cukup aktif di TikTok, maka akan ada kemungkinan kalian tuh akan mengetahui bintang tamu aku malam ini ya. So, ya. Galvina, makasih udah bersedia tampil di sini. Iya, makasih banyak Bang. Halo semuanya, buat kalian yang belum tahu, nama aku Galvina dan aku biasa membuat video edukasi di TikTok berupa sains, filsafat, dan juga kritik terhadap isu-isu sosial yang ada. Oke. Em, aku awal sebelum kita ngomongin soal science, kita ngomongin soal scientific thinking, aku pengen nanya dulu deh, apa alasannya kamu bikin video itu edukasi di TikTok? Ada alasan yang kayak bikin kamu ini nggak? Apa gitu? Uh, izin menjawab sebelumnya, sebenarnya alasannya karena awalnya gabut sih. Itu perjalanannya sebenarnya panjang banget, soalnya dulu waktu main TikTok tuh beneran karena kayak COVID ya, jadi lumayan bosan. Terus awalnya bikin-bikin konten yang lucu-lucuan aja kayak jokes gitu-gitu. Terus mau masuk kuliah kan, masuk kuliah dan kayak di masa-masa itu benar-benar hektik banget buat SBMPTN juga. Jadi semua hal-hal yang relate terhadap sains itu aku jadiin meme gitu. Kayak contohnya kimia, air. Kalau misalnya di kimia itu menambah konsentrasi, tapi kalau misalnya salah, mengurangi konsentrasi, tapi kalau misalnya kita di dunia nyata kan minum air menambah konsentrasi kayak gitu contohnya. Terus 2023 itu mulai ke kritik terhadap isu-isu sosial yang ada, contohnya standar TikTok itu benar-benar marak banget waktu itu. Terus habis itu 2024 benar 2023 itu saya mulai nge-live gitu, terus ngomong tentang filsafat dan lain-lain, terus kemudian selamanya Oke. masih gitu. Terus habis itu Wait, tahun wait. Ke 2024 ke band maksud ke band? Oh, kamu sempat ke band? iya, jadi live Oh. TikTok aku itu ke band permanen, gak bisa Oh. dibalikin lagi because katanya aku ngomong tentang hal-hal sensitif seperti suicide dan lain-lain, ini di sensor aja nggak apa-apa Bang. Nggak apa-apa. eh ya sebenarnya kayak waktu itu ngomongin tentang kayak makna kehidupan aja sih, makna kehidupan dan lain-lain, terus ngomongin ketuhanan, terus ke band kayak udah deh. Terus Oh. habis itu 2024 mulai sering bikin tentang sains, mulai berani lah soalnya mulai bisa menghadapi hujatan netizen ya, Hmm. buat gitu kan. Terus habis itu 2025 mulai sering banget bikin video yang benar-benar ngomong langsung tentang sains dan lain-lain, karena aku merasa aku udah semester tua juga dan sebenarnya banyak banget hal-hal menarik yang bisa aku bagikan kepada teman-teman sekalian gitu sih. Jadi Oke. benar-benar awal gara-gara gabut dan aku pengen sharing aja. Oke. BTW itu berarti akun sekarang yang Galvina itu di TikTok nggak bisa nge-live lagi ya karena udah di ban. Iya nggak bisa, padahal lumayan tuh gift-nya kan, dan gue bisa tuh ya. Iya. Oke. Bagaimana pengalaman kamu jadi semacam apa ya? Kan kamu suka bikin video edukasi. Bagaimana pengalaman kamu eh, bikin video edukasi di TikTok? Soalnya kita tahu lah ya, TikTok gitu loh. Kita nggak usah ngomong ya, ini TikTok gitu loh, bukan YouTube, bukan Ya, apa. Kandang sesuatu lah. em, maaf, jadi sebelumnya tanpa mengurangi apa ya, gimana ya, ini subjektif ya Ya. sebenarnya. Kalau misalnya berdasarkan pengalaman pribadi, ini gak empiris ya guys, maaf. Jadi Ya. kalau misalnya di YouTube biasanya komen-komen itu lebih apa ya, mereka tuh lebih bisa menghargai penonton orang Mm, gitu. mm, Apalagi biasanya tuh mereka itu based on apa ya, kayak mereka biasanya kayak ngasih link dan lain-lain untuk sebagai bacaan. Tapi kalau di TikTok itu gimana ya, kayak ya pokoknya menurut aku begini gitu. Jadi, mm. menurut aku begini, aku nggak peduli tentang fakta yang ada di sini. Pokoknya menurut aku begini. Jadi kamu harus menghormati aku gitu. Jadi mereka nggak peduli tentang fakta-fakta di lapangan. Jadi kayak lebih susah sih dikasih taunya. Ya gitu deh. Tapi nggak semuanya kayak gitu. Banyak juga yang apa ya?
banyak juga yang istilahnya bisa berpikir secara rasional, terus kemudian bantu-bantuin aku juga. Makasih banget loh guys, bantu-bantuin aku juga untuk menjawab komentar-komentar yang rada-rada kayak gitu. Ya biasanya juga argumennya di situ-situ aja, antara nyerang personal, kemudian ngotot sama pengalaman pribadi gitu. Kayak kemarin karena aku bikin video tentang santet itu, aduh itu yang ngotot tentang pengalaman pribadi itu banyak banget. Dan ya udah, aku biasanya kayak, oh ya udah kalau misalnya pengalaman pribadi kamu ya udah, tapi kayak aku menjelaskan dari sisi sains, dan kalian juga bisa cari sendiri gitu sumbernya di internet gitu. Jadi kayak ya lumayan susah sih. Kamu pernah main atau mungkin atau mungkin kamu aktif juga di X nggak sih atau Twitter gitu? Enggak, Oh enggak ya? kebetulan aku apa ya, Twitter itu menurutku terlalu bebas, jadi kurang bisa difilter gitu. Jadi kadang emang menjadi platform yang bagus gitu, kayak buat share sesuatu kayak data dan lain-lain. Cuman terlalu bebas gitu, jadi takutnya ada konten-konten yang tidak aku inginkan muncul gitu di peran aku kan, kayak kadang juga kayak kalau misalnya ngeliat argumen-argumennya, biasa temanku juga suka kirim gitu, kan menurut kamu gimana, terus aku lihat kayak perang gitu, gimana ya, sebenarnya wow gitu. Aku ngangkat soal X tuh karena aku pengen ngebandingin aja sih, soalnya yang aku rasain X itu lebih oke ya dalam berargumen ketimbang TikTok gitu loh. Tapi memang meskipun lebih oke, itu tuh lebih jahatnya, betul-betul lebih jahat. Iya, jahatnya tuh pedes banget gitu bang, penyampaiannya tuh benar-benar kayak kayak perang pokoknya. Tahu nggak sih, bukan cuman pedes kayak gitu loh, tapi bisa sampai di doxing, bisa sampai tahu kamu kuliah di mana. Itu yang sebenarnya aku kurang setuju. Sebenarnya doxing itu dari sisi manapun menurut aku salah, karena itu kan penyebaran informasi pribadi seseorang, terus kayak nggak ada nyambungnya sama argumennya gitu loh, kayak ini kan jatuhnya. Jadi ya kalau misalnya udah mentok nggak bisa apa ya, nggak bisa melawan argumentasi, minimal nggak usah minum sih. Jadi dia kayak apa ya, kesalahan logikanya kayak berlapis gitu. Aku pengen nanya ini deh, buat kamu, kan kamu sebagai konten kreator juga ya, buat kamu tantangan atau hambatan yang buat kamu tuh paling susah atau paling berat yang pernah kamu alami apa sih? Soalnya kalau aku ya, aku cerita sedikit. Aku kan salah satu video aku di TikTok yang ngebahas sound horror itu tuh nembus 21 juta view ya. Dan akibatnya, dampaknya itu adalah banyak banget DM yang masuk tuh dari Jatim semua ya. Banyak banget DM yang masuk. Terus isi DM-nya itu kayak ya anjing, maki-maki, atau selok, ayo gelut, dan sebagainya gitu loh. Nah, aku pengen nanya nih, kamu mengalami ini juga nggak atau gimana? Sebelumnya Bang, aku dari Jatim loh. Oh, astagfirullah, maafin. Tapi aku setuju. Apalagi waktu pas aku juga ngeritik horor gitu, ada yang nge-DM aku kayak, sini mbak, turun ke lapangan gitu, jangan cuma kayak katanya orang doang gitu. Padahal ya bang, rumahku kayak jauh banget nih dari tempat karena false mereka. Itu dengeran, dan itu kayak jam 11 malam, dan aku bener gak bisa tidur kayak, aduh sebenarnya gede banget, kayak ya ampun gitu. Terus masalahnya ya, kayak tentang sound korek itu, sebenarnya kalian nggak apa-apa punya hobi, tapi kayak jangan di tengah jalan, terus jangan merusak fasilitas. Jadi kayak biar kalau misalnya kalian emang mau dengerin gitu, ya udah kalian aja. Kayak misalnya orang clubbing, misalnya orang yang kayak secara musik metal rock gitu kayak saya gitu, kayak ya kan saya nggak maksain orang buat dengerin juga ya gitu. Jadi kayak tapi betul diganti nggak sih kalau misalkan ada kerusakan atau misalkan merusak fasilitas jalan, itu betul diganti? Pasti dong, kan harus tanggung jawab. Tapi mereka biasanya problemnya kayak gitu, kayak ya mereka nggak keberatan kok, nanti kan juga kita ganti, emang panitia kan juga bakal ganti. Tapi kan nggak gitu juga ya, kayak itu juga mubazir juga sih ya, iya nggak sih, kayak merusak fasilitas umum itu sebenarnya udah masuk ada hukumnya nggak sih itu? Terus yang aku jawab, aku bilang kecuali kalau sound horror-nya ngeplay lagunya Bach atau metal, itu nggak apa-apa kayak. Ya mainin lagunya MCR soalnya kan nggak bisa konsentrasi buat yang sound horror. Iya, jadi aku juga
sering dapat DM kayak gitu. Terus di komentar sih kayak paling seringnya kalau misalnya di DM itu biasanya langsung kayak, wes tak parah nih gitu. Iya. Lalu itu kayak, Mas orang mana sih Bang? Aku sebetulnya Bandung, tapi ini ada di Jogja sih. Oh, berarti udah agak familiar ya sama bahasa Jawa ya. Kayak dibilang kayak sini tak parah nih gitu. Terus kalau enggak biasanya kayak agak em, gimana ya ngomongnya kayak. Terus habis itu di komentar tuh biasanya kayak hmm, biasanya nggak jauh-jauh dari kayak oh kalian kalian soalnya bukan orang desa, kalian orang kota, jadi kayak nggak ngerti. Terus habis itu kalau misalnya tentang hal santet itu juga kurang lebih sama kayak coba kamu main ke desa saya kayak atau enggak kayak em, ya orang-orang dulu tuh sakti-sakti banget pokoknya. Terus habis itu bilangnya kayak kamu tuh mentang-mentang kuliah, kamu jangan sombong tentang itu tua kamu gitu. Itu biasa itu sering banget kayak nggak padahal nggak ada yang sombong ya, padahal kan Iya. kamu apa adanya gitu. Iya. Aku nggak bohong loh kayak aku cuma ngomong based on what I research gitu loh kayak ya. Tapi kamu kan tadi kamu cerita kalau kamu tuh di Jatim. Kamu katanya kan itu tuh adalah kesepakatan masyarakat di sana yang mengundang pihak Sound Horeg. Itu emang betul dalam tiap kampung tuh ada kesepakatan seperti itu atau gimana? Kalau dari yang aku baca, iya kayak ada kesepakatan. Cuman ketika ada objection itu kayak dianggapnya kayak ya udahlah cuman 1 dibanding berapa Oh. gitu kan, sisanya juga suka gitu. Iya. Dan kayak Soundhorn itu nggak mesti ya kayak ada system gede gitu, bisa jadi kayak yang kayak ada odong-odong lewat terus itu suaranya gede banget terus kayak tipe-tipe musiknya lumayan mirip. Terus biasanya kita kok gimana ya kayak yang warga komplek itu kan nggak punya vote gitu loh, jadi kayak kalau misalnya mereka tergabung ya udah mau gimana lagi gitu, kayak paling maksimal ya tutup telinga aja terus sampai di sosmed deh gitu kan. Em, itu tuh ada salah satu DM ya dari orang Jatim, salah satu DM yang masuk ke aku yang ngomong kayak Sunda goblok. Maksudnya bawa-bawa ini loh, bawa-bawa ya soalnya kan mereka tahu kalau aku orang Sunda gitu. Jadi padahal aku nggak pernah nge-mention Jawa loh ya. Itu cuma di komen-komentar dulu doang Jawa Jawa Jawa. Tapi semua orang kayak gitu tuh kayak agak merusak citra Jatim sih, padahal Iya. Kamu juga Jatim ya, tapi kamu seperti itu. ya, tapi aku nggak korek Um, sesiasikan. Iya. Tapi itu loh salah satu kurangnya literasi ilmiah kalau boleh aku bilang ya dari penyuka-penyuka sound horeg itu. Jadi kan kita tahu ya kalau sound horeg itu ya ada dokter yang ngomong bahwa maksimal suara itu 85 desibel gitu kan. Dan sound itu tuh 135 gitu. Dan mereka bilangnya, bahkan beberapa pengusaha sound ini bilangnya, saya sudah bertahun-tahun di usaha ini nggak pernah tuh ada gangguan telinga sebagainya. Itu adalah argumen yang sering dipakai oleh para perokok. Iya. Ya. Jadi begini, di industri itu aku kebetulan kan orang biotek ya, jadi aku juga main-main di industri, terus habis itu juga belajar tentang hal seperti itu. Ya emang di K3 industri emang maksimal 80 sampai 85 dB dan itu pun nggak boleh lebih dari berapa menit gitu. Pokoknya ada standar yang sangat ketat biar karyawan ini nggak mengalami gangguan pendengaran gitu. Nah, mereka biasanya argumennya, lah kan ini bukan industri, emang kan ini emang konser gitu. Terus kayak ya udah kalau misalnya emang mau kalau emang mau sakit telinga ya udah kalian aja gitu, nggak usah ngajak-ngajakin orang. Paham gak sih, kayak kalau misalnya emang nggak percaya itu bisa merusak pendengaran dan lain-lain, ya udah silahkan gitu, kalian cobain aja sendiri kan mantap gitu. Tiba-tiba dokter THT kan harus juga. Iya. Itu kan ada ya yang bikin video pembelaan untuk sound horeg kan, bahwa lihat nih karena adanya sound horeg di sana tuh ada UMKM maju gitu. Ini adalah keuntungannya gitu kan. Terus aku balas juga kan, memang tuh salah satu keuntungannya adalah UMKM maju, terus usaha dokter THT juga laris. Iya, bener banget. Terus salah satu argumen mereka untuk membela ini tuh adalah,
coba deh lihat yang sholawatan, yang masjid, itu kan juga sama-sama gede gitu loh. Ya, apa hubungannya sama gue? Kebetulan aku kan non-muslim, aku bakal bilang ya, kamu juga salah. Naturalis ya. Iya, aku naturalis. Ya, aku bisa tetap menyalahkan yang di masjid-masjid itu atau yang sholawatan itu kalau misalkan soundnya itu 135 dB ya. Iya, ya, setuju, setuju. Eh, Ya, nggak bisa dipungkiri juga kalau misalnya mereka bawa-bawa tentang sholawatan dan lain-lain sih sebenarnya kayak eh sebagai yang minoritas tuh nggak punya vote juga gitu, paham gak sih, kayak kalau misalnya terganggu dengan sound-sound yang ada di tempat ibadah dan lain-lain, dan tapi aku bisa jamin suaranya nggak 85 lebih desibel deh, kayak mungkin karena biasanya rumah ibadah tersebut itu ada di tengah-tengah apa ya, kayak perumahan atau kayak gang-gang kecil, jadi kan suaranya lebih nyaring gitu, tapi ya nggak 85 dB juga gitu, Iya, kayak sound korek kan, kayak jadi kayak kurang apple to apple juga, iya. dan beda beda event gitu. Kalau misalnya sound korek kan emang buat ya party-party untuk orang nggak bisa ke klub gitu kan, tapi kalau misalnya untuk yang em, apa ya, sholawat dan lain-lain tadi yang mereka mention, ya emang itu untuk keagamaan gak sih, kayak emang favorit agama ya. Oh, berhubung itu dipasang ini apa, logo halal, mungkin jadi agama ya. Wow. Ada logo halalnya soalnya udah diharamkan MUI, tiba-tiba ada logo halal. Itu di luar banget, aku kaget banget loh pas baca berita itu, kayak wow, kalian pintar banget, gila. Oke, cukup tentang sonorek ya. Kita kan aku ngundang kamu tuh buat ngomongin sains ya dan scientific thinking ya. Tiba-tiba saya ngomongin sonorek. Oke, tadi itu salah satu tantangan dan hambatannya adalah ada beberapa DM yang masuk yang dia tuh kayak jahat banget ya sama kita lah, konten kreator ya. Em, aku dulu sangat-sangat suka banget sama sains ya. Aku dulu baca Richard Dawkins, Carl Sagan dan sebagainya. Dan ketika aku mengeluarkan ini di publik, misalkan di story IG atau di Twitter, itu tuh salah satu tantangan yang masuk ke aku adalah dari teman-teman fundamentalis agama. Iya. Nah, jadi aku pengen nanya ini nih. Kan sekarang juga masih rame ya, kayak ada beberapa ustadz atau teolog yang kayak mencocok logikan sains dan agama gitu loh. Misal, misal inilah Big Bang. Big Bang itu kan dipropos pada tahun 1920-an lebih ya sama si George Lemaitre itu. Itu kan 1900 awal abad ke-20 lah. Tapi kan dalam kitab suci saya itu tuh udah jelas kan. Dalam kitab suci saya itu tuh langit dan bumi awalnya langit dan langit dan bumi awalnya menyatu satu loh dan dipisahkan oleh Tuhan kami gitu. Nah ya, apa ini kalau bukan Big Bang gitu loh. Oke, aku pengen nanya sama kamu bagaimana pendapat kamu mengenai fenomena ini nih, cocok logi ini nih. Sebelumnya gimana ya ngomongnya, sebelumnya tanpa mengurangi rasa hormat kepada kalian kaum beragama, jadi gini, sains sama agama itu punya fungsi yang berbeda. Jadi kalau misalnya sains itu sebenarnya untuk menjelaskan mekanisme alam yang dimana itu sesuai dengan definisi sains itu sendiri, terutama sains alam ya. Sains alam itu based on observation, terus habis itu kita merumuskan hipotesis, terus habis itu kita nganalisis kira-kira hipotesis ini diterima atau ditolak gitu. Makanya ada analisis statistik kan, yang dimana butuh proses yang panjang banget dan butuh replikasi yang dimana si itu minimal 3 ulangan loh, dan capek banget. Terus habis itu harus bisa direplikasi sama orang lain yang mau dia ilmuwan, mau dia agamanya apapun, pokoknya lepas dari identitas apapun gitu. Sedangkan kalau misalnya agama, gimana ya, fungsinya agama itu kalau aku lihat sejarahnya, dia itu lebih ke untuk menyatukan komunitas pertama, kedua itu untuk sebenarnya upaya manusia untuk menjelaskan fenomena yang terjadi gitu. Karena kalau misalnya dilihat dari sejarahnya itu sebenarnya kayak setiap agama itu punya penjelasan tentang alam itu sendiri, kayak dari mana kita berasal, kemudian gimana bumi ini terbentuk dan lain-lain, tanpa memiliki metode
scientific pada zaman itu. Nah, dulu agama itu ditafsirkan secara literal, tapi sekarang karena sudah ada metode yang bisa menjelaskan mekanisme alam, ya gimana ya, menanggapinya itu kayak anggap aja yang ada di dalam kitabmu itu sebagai kebesaran Tuhan Anda gitu, yang Anda yakini gitu. Jangan dicampur adukin kayak gado-gado gitu, kayak agak nggak nyambung jadinya. Soalnya kalau misalnya merujuk ke Big Bang yang tadi, yang langit awal satu terus dipisahkan, kalau misalnya nggak ada Big Bang, kalian mau nafsirin gimana? Itu pertama. Kedua, seandainya Big Bang ini salah gitu, terus mau ditafsirin ulang gitu. Soalnya di sini batasannya, kalau misalnya sains itu bisa difalsifikasi asal ada alternatifnya, asal fundamentalnya itu bisa diruntuhkan. Contoh kayak teori evolusi. Kalau misalnya kamu mau menentang teori evolusi tentang juga teori sel molekuler yang ada di tubuh kita ini itu based on theory of evolution, terus hukum Mendel, genetika dan lain-lain. Kayak gimana ya, susah loh falsifikasi hukum sains dan lain-lain. Mungkin karena mereka juga menganggap bahwa sains itu merupakan standar kebenaran yang mutlak, padahal ya tidak gitu. Jadi gimana ya, I think religion is really beautiful 100%. Tapi kalau misalnya kalian udah ada nih kayak penjelasan yang secara sistematis, kemudian lebih empiris based on observation, terlepas kalian mau agama apa aja dan kayak ilmuwan nggak punya kepentingan sama sekali buat menentang agama kalian, kayak ya udah kita sekedar cuman kita punya tahu kok kayak mekanisme alam ini gimana cara dunia ini terbentuk dan lain-lain, kira-kira gimana sel-sel ini bekerja, kemudian manusia ini dari mana dan lain-lain. Saya nggak punya kepentingan buat memfalsifikasi keyakinan kalian, gitu nggak ada gitu. Masa kita harus bacain kayak kitab kalian satu-satu terus kira-kira wow mana yang sesuai ya, kira-kira kalau misalnya ini nggak sesuai dengan kitab kalian berarti saya salah, kita kan enggak gitu. Kayak berarti kan itu sesuatu yang subjektif, berarti nggak sesuai dengan definisi sains itu sendiri gitu. Jadi lumayan bahaya juga kalau misalnya dipaksa dicampur adukin, akhirnya nanti ada miskonsepsi massal gitu. Kayak gimana ya, kayak jadinya masyarakat itu lebih tertarik untuk lebih kayak mengesampingkan ensiklopedia yang ada dan lebih mencari mekanisme alam yang ada di kitab suci mereka gitu. Jadi terus ditafsirnya seenaknya sendiri gitu, jadinya kayak agak rancu gitu, nanti makin susah berpikir secara ilmiah, kemudian menyebarkan informasi yang salah, itu kan jatuhnya kayak kebohongin orang juga ya gitu. Jadi kayak it's really bad guys, just stop it gitu loh. Aku sering bikin kok video yang kayak cocokologi terus pseudoscience dan lain-lain, kenapa hal tersebut itu salah. Kayak ya gitu sih, kayak sebenarnya kalian harus banyak-banyak baca, kemudian coba aja buktiin sendiri. Kalau misalnya kalian nggak percaya sama Big Bang, ya udah kalian coba bikin deh model matematisnya, kira-kira alternatifnya bagaimana gitu. Atau enggak kalau misalnya emang mau dicocok-cocokin banget nih, kayak kalian pelajarin dulu kayak fisika itu bagaimana, fisika dasarnya itu bagaimana, terus kira-kira cocok nggak sama tafsir yang ini. Ternyata nggak cocok-cocok banget, tapi aku masih mau cocok ini, paksain aja. Ya kan jangan dong, jangan kayak gitu. Aku pengen ini deh, soalnya kan agama juga katanya, agama tuh salah satu fungsinya adalah dia tuh berusaha menjelaskan alam kita kan. Nah, masalahnya memang ada ya beberapa ilmuwan yang kayak memisahkan agama dengan sains gitu lah. Kalau sains tuh untuk realitas alam, sedangkan agama itu biasanya untuk nilai, value, dan sebagainya. Cuman keberatan aku adalah masalahnya dalam agama itu tuh juga ada set of claims yang soal alam gitu loh, seperti zaman dulu itu langit dan bumi awalnya bersatu, atau zaman dulu itu ada keberadaan manusia pertama yang dia diciptakan dari tanah, atau kamu tahu nggak langit-langit itu, bintang-bintang itu tuh adalah alat pelempar setan. Terus
ini kan adalah apa ya? Ini adalah klaim-klaim soal alam gitu loh. It has nothing to do with value atau morality. Ini adalah sesuatu yang berusaha mendeskripsikan alam. So, um, ada yang bilang juga kayak kamu tadi ya, bilang bahwa ini kan ya mungkin penterjemahannya di cara menterjemahkannya berbeda gitu. Ini nggak boleh diterjemahkan secara literal, tapi mesti diterjemahkan secara simbolis. Wait, wait. Mm-mm. Oke, tadi agak nge-lag soalnya. Em, tapi bagaimana, kamu bukan agamawan sih, jadi aku em, Ya, em, kalau nggak salah tadi kamu nge-mention soal agama itu adalah apa ya, adalah usaha juga untuk memahami alam kan, dan tapi kita sekarang sudah punya sains yang metodenya lebih lebih bagus ya, lebih baik gitu loh. ya. So, apakah itu mengimply bahwa agama tidak lagi relevan karena kita udah punya tools yang lebih baik? Begini, agama itu berevolusi juga Hmm. kayak Bang pernah baca ini nggak bukunya Karen Armstrong yang Sejarah Tuhan itu? Kebetulan nggak tamat. Jadi kalau misalnya di Abrahamic itu awalnya tuh kan semua agama itu awalnya dimulai dari animisme, dinamisme, kemudian personifikasi eh, alam sebagai dewa dewi memiliki peran dan lain-lain. Terus kemudian ada pergeseran paradigma yang dimana jadinya satu Tuhan. Itu kan sebenarnya evolusi agama sesuai kebutuhan manusia gitu. Nah di zaman sekarang hmm, agama itu lebih ke relevannya untuk kayak harapan sih, harapan seperti ketakutan kita akan kematian, kemudian kayak penghiburan gitu. Kalau misalnya kita lagi sedih, terus habis itu we have no one to talk to, maybe we will talk to one specific God that we actually believe. And there is nothing wrong with that actually. Itu kayak Sebagai opium, sebagai opium. ya kayak sebenarnya itu normal sih secara psikologis. Oke. We're human after all gitu loh. Kayak Ya. ini juga salah satu konsekuensi dari teori evolusi juga. Jadi otak kita juga berkembang sehingga kita mampu untuk memikirkan hal-hal yang abstrak seperti konsep ketuhanan, kemudian metafisik dan lain-lain. Sebenarnya mas menurutku ya kayak masih relevan aja untuk sebagian orang gitu. Untuk maybe yang atheist dan lain-lain, mereka walaupun nggak percaya tentang Tuhan atau agama, mereka mempunyai nilai-nilai yang mereka pegang sendiri gitu. Jadi intinya manusia itu membutuhkan nilai. Mungkin kalau yang nihilism nggak tahu ya mereka gimana, tapi intinya manusia membutuhkan nilai atau pegangan di dalam hidupnya untuk bertahan hidup dan ujung-ujungnya bertahan hidup lagi gitu. Jadi agama itu suatu kayak coping mechanism gitu. Tapi ya I do respect any kind of religion. Ya. Yeah. Jadi mungkin pesan untuk teman-teman yang masih beragama, pakailah agama sesuai fungsinya ya, tapi jangan pakai agama untuk jangan Betul. ya, jangan pakai agama untuk memahami alam semesta karena kita punya tools yang lebih baik untuk memahami alam semesta ya. Ya bener banget kayak gini ya, kayak kalian kalau misalnya apa namanya pakai obeng gitu terus Ya. buat gunting kertas itu kayak agak kurang tepat nggak sih? Ya. Walaupun bisa ya harusnya, tapi kan agak susah. Tapi kayak kurang tepat karena harusnya pakai gunting yang lebih pas gitu buat memotong kertas gitu. Istilahnya kayak gitu, kayak kamu kalau misalnya apa ya mencoba untuk kayak memahami isu sosial pakai ilmu sains atau ilmu alam misalnya tentang kasus pemerkosaan, kemudian apa namanya pedofilia dan lain-lain pakai ilmu sains bilangnya kayak ya kita ini primata, ya salah dong kayak kalian pakai ilmu sosial. Kemudian kalian mencoba membuktikan keberadaan Tuhan pakai metode empiris. Dari sejak awal itu bukan objek fisik, kenapa harus diuji pakai metode empiris kayak gitu? Kayak apa ya? Vice versa juga kayak sebaliknya nggak usah dipas gitu kayak gimana ya? Ya intinya pakai sesuai kebutuhan dan kayak jangan apa ya over gitu.
Karena kadang kalau misalnya sesuatu yang over kurang baik juga ya, kalau misalnya terlalu fanatik jadinya ya gitu deh. Aku nggak mau nyebut jadi ya udah gitu loh. Oke. Kamu di salah satu video sempat menyanggah orang yang mengatakan bahwa ya scientific thinking itu adalah mereka yang berpikir sempit, shallow, atau nggak semua mesti dibuktikan gitu loh. Nah, but anyway, sebelum aku mengeluarkan keresahan aku tentang ini, aku pengen kamu menanggapi dulu ini deh. Bagaimana kamu menanggapi teman-teman kita yang bilang bahwa ya nggak semua hal mesti dibuktikan secara saintifik kan? Itu gimana menanggapinya? Pertama, aku mau mengiyakan dulu. Iya, nggak semua harus dibuktikan secara saintifik. Contohnya, moralitas, ukuran baik, jahat, sedang, kamu biasa aja, atau lain-lain itu nggak bisa diukur sama sekali. Tapi gini, mereka itu bilang hal seperti itu ketika menyangkut mekanisme alam gitu loh. Contohnya kayak yang paling sering tuh teori evolusi. Aku tuh heran banget, why do you against theory of evolution, guys? Kayak why? Kayak mereka tuh ngomong kayak hal kayak gitu tuh penempatannya ada di pas sains gitu, bukan pas di ilmu sosial gitu, kayak yang dimana kurang tepat gitu. Makanya aku punya hal tersebut. Kayak kalau misalnya kalian memang bilang bahwa nggak semua mekanisme alam itu harus dibuktikan secara saintifik, apa alternatif metodenya gitu? Aku tantang sekarang gitu, kayak kalau misalnya cuma mengandalkan gimana ya, kayak mengandalkan pikiran kalian, maksudnya kayak tanpa observasi yang memadai, kemudian tanpa pikiran yang rasional, terus gimana dong menyamakan ini apa namanya pemahamannya satu sama lain gitu? Kamu memaksain gitu kayak apa namanya orang, oh iya guys langit itu hijau loh, terus habis itu orang ini bilang oh enggak langit itu biru, kayak agak gimana gitu ya. Seharusnya kan sains kan berlaku untuk semuanya gitu. Oh iya, ternyata kalau misalnya di langit sore itu kadang ada sunset. Terus kenapa sunset itu bisa terjadi? Bagaimana gitu? Oh ternyata dari pembiasan cahaya, begini mekanismenya dari atmosfer bumi dan lain-lain. Kayak gimana ya? Mereka itu menempatkan kata-kata tersebut itu di mekanisme alam gitu, yang dimana kayak sains alam itu sendiri kan udah punya metode sendiri ya, itu berdasarkan observasi, yaitu dimana berdasarkan indrawi ya, kayak melihat terus habis itu mendeskripsikan kira-kira hujan itu terbentuknya bagaimana, kemudian kita menyusun hipotesis, kita menduga oh kayaknya hujan itu terbentuk dari penguapan air kemudian ada kondensasi, kemudian nanti kita melakukan eksperimen di laboratorium atau diuji, atau mungkin lebih bagus lagi kalau misalnya kita menyusun model matematis yang dimana matematis itu kan berdasarkan logika yang konsisten gitu ya. Kemudian kita menganalisis kira-kira hipotesis yang tadi itu ditolak atau diterima dari mana itu ya, dari ulangan yang kita lakukan gitu. Biasanya kalau misalnya kita mau menyusun hukum atau misalnya teori itu beneran diujinya berkali-kali, karena kita nggak boleh pede kayak kita baru nyoba sekali terus kayak udah nyimpulin kayak kayaknya dunia ini terbentuk dari Big Bang gitu kan. Nggak bisa, kita harus mengulang, terus habis itu kita publikasi, terus nanti kita membuka untuk segala kritik dari ilmuwan dan orang-orang yang ada gitu. Terus habis itu nanti kira-kira kalau misalnya mereka bisa melengkapi model kita atau misalnya teori kita atau penelitian kita, ya silakan gitu. Kayak setiap penelitian itu punya gapnya sendiri gitu, baru kita kayak bisa mengambil kesimpulan gitu. Oh ternyata dunia ini terbentuk dari satu titik yang kemudian expand karena suhu dan lain-lain. Aku tuh tadi sebetulnya mau menyampaikan objection aku ya, atau kritik aku, karena aku tadi suujon. Aku nganggap kalau kamu tuh adalah condong kepada scientism gitu loh. Tapi setelah mendengarkan jawaban kamu, ternyata kayaknya enggak deh. Kamu juga aware kan? Kamu juga apa ya, mengetahui bahwa ada hal-hal yang dia itu non scientific ya, yang nggak mesti dibuktikan, tapi kita terima ya. So ya, jadi aku mesti menahan objection aku mesti menahan kritik aku.
Tapi itu oke, kita ngomongin itu lah supaya teman-teman yang lain juga ini ya. Buat kamu batasan-batasan sains itu kayak gimana sih atau apa saja hal-hal yang dia itu nggak bisa dijangkau oleh sains? Moral, terus habis itu baik dan jahat, terus banyak banget kayak gimana ya, sains itu kan sesuai definisinya memang beda ya. Maksudnya kalau ilmu itu kan mencakup semuanya, kayak bisa sains, bisa hukum, bisa agama dan lain-lain. Tapi kalau sains alam itu ya memang terbatas pada observasi gitu. Kayak kalau misalnya social science, sebenarnya dia metodenya juga mirip-mirip, tapi dia ini lebih apa ya, lebih subjektif gitu. Jadi misalnya dia nguji di satu komunitas gitu, terus hasilnya A, terus habis itu belum tentu berlaku untuk komunitas yang lain gitu. Nah, di situ kayak batasannya sains, kayak kalau misalnya mau menguji misalnya kayak kasus-kasus kriminal dan lain-lain, kenapa itu bisa disebut kriminal? Di sains kan nggak ada yang namanya kriminal, ya kan? Kayak kayak gitu sih. Jadi batasannya ada di observasi dan empirisme dan pengujian lab. Dan kayak matematika itu sebenarnya kan juga bukan sains alam, dia lebih ke sains formal nggak sih? Kayak karena dia based on emang asal kalau misalnya logika yang konsisten ya dapat diterima tergantung aksioma kan. Iya. Jadi kayak biasanya kalau misalnya di fisika itu kayak kalau misalnya mau dibuktikan banget ya dari model matematis secara fisik gitu. Kalau misalnya berdasarkan model matematika aja ya itu kelasnya cuma berdasarkan model atau hipotesis semata atau mungkin ya lebih rendah dari teori. Tapi kamu tadi ngomongin soal apa yang baik dan apa yang jahat ya atau moralitas ya. Tapi kan di TikTok itu lagi rame ya kayak maaf aku sebut nama ya atau temennya Dawkins, Sam Harris gitu loh yang berusaha menjelaskan moralitas dengan sains. Katanya sains itu bisa kok menyelesaikan masalah moral. Correct me if I'm wrong. Itu neuroscience, ya. Oh ya. Mungkin yang beliau maksud itu adalah mirroring di otak kita. Mungkin soalnya mirroring di otak kita itu kayak sebenarnya berhubungan kayak kalau misalnya kita lihat sesuatu, kira-kira kita kalau misalnya diginiin tuh pantas nggak ya, atau sakit nggak ya, atau bagaimana respon otak kita, brain chemistry-nya dan lain-lain. Kayak mungkin dijelaskannya dari segi itu gitu. Kalau menurutku sains nggak bisa menjelaskan moralitas karena moralitas itu tergantung di daerah mana, ya nggak sih? Kayak misal atau bahkan yang lebih kabur lagi itu norma, ya kan? Kalau misalnya di sini norma etika di sini misalnya kayak kalau misalnya kita pacaran di luar rumah kita nggak bisa yang namanya kayak misalnya ciuman terus kayak di luar negeri gitu, nggak bisa kan kita kayak ada norma sosial, terus di luar negeri misalnya di Amerika ya itu hal yang biasa. Kemudian di sebuah suku-suku juga misalnya untuk mengidentifikasi bahwa seseorang itu sudah dewasa atau matang secara seksual pasti diberikan tanda atau mungkin kayak aksesoris tertentu dan lain-lain, tapi di tribe lain itu belum tentu kayak gitu. Kayak itu kalau bisa dijelaskan secara sains aku juga bingung sih. Kayak bagaimana kalau ini kita ambil dari Sam Harris lah, dia yang bilang bahwa kalau misalkan kita pakein mesin fMRI di kepala anak kecil, lalu kita sakitin dia, maka si mesin itu akan menunjukkan bahwa dia menderita. Nah, terus dia biasanya memformulasikan baik itu sebagai sesuatu yang maximizing well-being dan suffering is bad. Nah, bukankah ini kayak in a sense objektif ya, tidak bergantung sama pikiran atau norma sosial atau di mana kita lahir, kapan kita ada.
ini kayaknya objektif deh, that suffering is bad. Dan Sam Harris menunjukkan itu dengan katanya, dengan science. So, apakah ini bisa dikatakan bahwa science bisa menyelesaikan masalah moralitas, and therefore moralitas itu objektif? No. Why? I have a book that I currently read. Ini The Righteous Mind. Dia ini kayak ngomongin tentang psychology and also morality. Dia ini bikin analogi kayak gini. Aku tanya ke abangnya. Yeah. Kalau misalnya, ini agak sensitif. Jadi kalau misalnya ada seorang pria, dia pergi ke supermarket, kemudian dia beli chicken, ayam. It's dead, mati, but he had sex with the chicken. Is it wrong morally? Because no one is actually getting hurt in that scenario. But do you think that is wrong morally? Aku kebetulan dekat sama moral realismnya. Dalam arti aku percaya bahwa ada fakta moral yang dia tuh objektif dan independen. Dan aku akan menganggap itu salah. Jadi soal. Why? Why is it wrong? No one's getting hurt. It's just a dead chicken. But intuitively we And know. no one is actually seeing gitu kayak he did it in a Yes. in his room gitu. Yes, aku tahu, tapi aku bukan utilitarian, jadi aku nggak peduli apakah ada yang menderita atau enggak, tapi secara intuitif aku tahu kalau itu salah. Yeah, that's why hal-hal seperti itu sebenarnya nggak bisa diukur secara sains. Karena kalau misalnya di sains itu standarnya adalah apakah orang itu menderita atau tidak, atau merasakan sakit atau tidak, yang dimana itu berhubungan dengan otak kan. That's why kayak there are so many debates about abortion, ya kan? Yeah. Kayak kira-kira bayi itu di misalnya 2 minggu 4 minggu di kandungan itu merasakan sakit atau tidak. Terus habis itu orang-orang berargumen ya kan dia bisa ngerasain sakit dan lain-lain. Ya human rights itu ada di mana, kayak ada di fase apa gitu ketika dia born, or maybe like 4, 6 months, I don't know, kayak gak ada batasan yang jelas gitu dan gak bisa diukur secara saintifik. Ya kalau misalnya di sains ya kriteria makhluk hidup bernafas, makan, bergerak, kemudian yang nggak bisa diklasifikasikan sebagai hidup atau mati ya virus, kemudian kayak kapan seorang manusia itu berhak untuk dilindungi misalnya, atau enggak mendapatkan perlakuan tertentu, wajib untuk melakukan sesuatu atau bagaimana, itu I think itu beneran kayak dipengaruhi oleh lingkungan sih. Okay. Nggak bisa yang kayak kita ukur gitu, kayak soalnya ada suatu moralitas dan norma yang nggak berhubungan sama rasa sakit, but it feels like it's wrong gitu. Ya, contohnya misalnya kayak lain lagi nih, open relationship misalnya. Open relationship, no one is getting hurt. Both itu consensual, but so many people yang nggak mau untuk ada di open relationship, ya kan? But it's kind of feel like it's wrong because kayak in a relationship you were supposed to be just loyal to that one person, but we do not know why gitu. Yeah. Kayak no one is getting hurt, tapi kayak it just feel wrong gitu. Iya. Nggak bisa diuji secara empiris gitu. Dan aku setuju. In that case, aku setuju. Tapi kalau untuk yang mekanisme alam, terus nggak semua bisa dibuktikan secara saintifik, bro, kayak itu jurnal banyak penelitian, kayak tinggal dibaca satu-satu. Kalau enggak, kayak bisa dites sendiri. Dan banyak banget software yang bisa membuktikan hal tersebut. Tinggal dicoba aja. Aku pikir kita bisa setuju ya bahwa science itu tuh nggak ada hubungannya dengan moralitas gitu loh. Iya. But aku pikir hal yang kita tidak setuju adalah mengenai apakah moralitas itu objektif atau subjektif. Do you think that it is subjectively? Ini nggak objektif atau gimana? Morality, I think it's something subjective. I think it's something subjective. There are some things that we all agree, ya, tapi kayak misalnya kekerasan dalam rumah tangga. Sebagian besar dari kita, aku nggak punya datanya, banget. Secara moral itu salah because you hurt people. Kemudian ada seseorang yang bilang, ya
pasti ada penyebabnya dia melakukan KDRT. Terus atau enggak ada yang benar-benar agree with KDRT dan it was necessary gitu. It means something subjective. Kemudian pembunuhan misalnya ini sensor aja. Pembunuhan itu beneran kabur banget. Ketika ada orang membunuh misalnya untuk membela diri atau membela orang yang dia sayang, can you say that is wrong? Kayak like enggak sesimpel itu kan. Kayak jadi moralitas itu sesuatu yang subjektif dibentuk oleh lingkungan, kemudian ya sosial budaya yang ada gitu. Jadi kayak ya nggak bisa disebut sebagai objektif gitu, nggak bisa. Sesuatu yang menyangkut ideologi, moralitas subjektif. Aku sebetulnya suka ya kalau memandang kalau moralitas itu subjektif, tapi aku nggak kuat sama konsekuensinya. Bahwa nih aku kasih tahu ya, salah satu konsekuensinya adalah jika moralitas itu subjektif, maka akan ada waktu di masa depan di suatu budaya, let's say, memperkosa bayi perempuan sampai meninggal itu dibolehkan. Ya enggak? Kalau di masa depan ada budaya yang kayak, oh oke, itu boleh, itu nggak apa-apa, maka itu akan jadi boleh dan itu nggak apa-apa loh. Bagaimana kamu menanggapi konsekuensi ini dan bahwa ini loh pil pahit yang mesti kamu telan kalau misalkan kamu mengatakan bahwa moralitas itu tuh subjektif? Yeah, it's really hard, right? Like, karena sebenarnya moralitas itu like man-made nggak sih? Kayak it's man-made. Tapi I don't know, enggak. Oh no, you disagree? Enggak, ya. Yeah, okay. Moralitas itu in this sense is man-made, is non-scientific, it's non-natural, and like but like gimana ya, kayak kalau misalnya subjektivitas moralitas itu adalah sesuatu yang objektif, kayak di apa ya, di berbagai belahan dunia tuh kayak nggak semuanya sama gitu loh, but in the case of a baby or a minor that get raped or killed in this sense, we all know most of our people agrees that it is completely wrong, dan kayak konsekuensinya biasanya kayak kalau misalnya kriminalnya dipenjarakan itu dibunuh di penjaranya saat itu juga atau dipukulin dan lain-lain, dapat sanksi sosial yang sangat berat. Yeah, well, I think it's kind of hard. Yeah, you're actually making a good point sih. Tapi ini loh, bayangin loh. Oke, kita definisikan dulu objektif itu kan adalah sesuatu yang dia tuh independen ya dari pikiran manusia gitu loh. Dia terlepas dari pikiran manusia manapun. So, aku akan I make the case that di masa lalu itu tuh nggak ada budaya ataupun masa-masa di mana orang membolehkan memperkosa bayi sampai meninggal demi kesenangan. Masa sekarang kita nggak mengenal itu. Masa depan kayaknya juga nggak bakal ada. Nah, dari sini aku berpikir kayaknya ini objektif deh, sesuatu yang terpisah. Karena dimanapun kita berada, kapanpun kita lahir, kita akan selalu memandang bahwa itu tuh salah. Apakah itu bikin sesuatu ini jadi objektif nggak atau gimana? I don't know. The answer is I don't know, because ada juga kayak catatan sebenarnya nggak yang ada catatan sejarah sebenarnya kayak yang belum sebenarnya kayak dipakumi sebagai oh ya ini terbukti secara historis, kayak killing babies used to be some kind of like ritual for pagan rituals back in the day, and some people yang berpikir kayak oh ya ini normalnya buat dewa kita, haha gitu. Tapi itu didrive sama agamanya loh. Apa? Itu didorong sama keyakinan agamanya, bukan karena intuisinya loh. Nah, agama itu dari mana? Well, aku kebetulan nggak percaya sama agama dan aku naturalis, jadi aku memandang kalau agama itu tuh bikinan manusia. Nah, oke. Tapi hanya karena itu bikinan manusia, bukan berarti bahwa itu tuh akan selalu sesuai dengan intuisi kita loh. Yeah, you're right. Yeah. Emang ini sih emang susah sih ya. Yeah, well, but I do still lebih condong kayak moralitas itu lebih subjektif daripada objektif sih, because like but multidimensi gitu loh. Ada certain things that we all agree that is wrong,
but there are so many things as well yang kita disagree bahwa itu sesuatu yang salah atau sesuatu yang benar gitu, kayak misalnya sex before marriage and everything. Terus habis itu kayak sebuah pembelaan, kemudian sesimpel aturan kayak di kampus Indonesia misalnya kayak kita harus pakai kemeja, terus harus pakai sepatu, nggak boleh pakai sandal dan lain-lain. Tapi di Amerika you can just wear anything gitu, kayak gitu gitu. No one will judge you, kayak gitu sih. Kayak ada dimensi yang dimana kayak menjadi perdebatan, dan also ada yang kayak we all agree that it's wrong gitu. Jadi kayak it's between, I guess, subjective and objective at the same time. Bisakah seperti itu? Between subjective and objective? Okay. It's actually a really great conversation sih. Yeah. Oke. Karena ini hampir 1 jam, jadi aku masih ada satu pertanyaan ya. Ini pertanyaannya dulu pernah ditanyakan ke aku dan aku suka banget. So, jadi aku akan tanya sama Galvina. Misal kamu bisa memilih bahwa kamu akan makan malam dengan satu sosok, dengan satu tokoh yang pernah hidup di masa lampau atau mungkin zaman sekarang juga masih hidup. Siapa yang akan kamu pilih? Oh my god, that's a really hard question. Siapa ya? I think Spinoza. Spinoza. Oh. Ya, aku sebenarnya paling fascinated tentang definisi sang pencipta menurut dia sih. And I really wanna know why he think that way. I just wanna sit and talk. Kalau misalnya boleh nambah satu orang lagi, aku pengen sama Albert Einstein sih. He's actually my inspiration buat pursue science sebenarnya. Dan kayak aku juga pengen ngasih lihat ke orang-orang bahwa kayak berpikir secara rasional dan logis itu bukan berarti orang tersebut tuh nggak bermoral sama sekali. Of course there's like nilai-nilai yang kayak mereka pegang gitu, including kayak Spinoza yang kalian misalnya tentang gitu definisi ketuhanannya dan lain-lain. Kalau misalnya Tuhan itu nggak transenden dan lain-lain. Kemudian Albert Einstein yang dianggap sebagai orang paling pintar di dunia ya secara kecerdasan IQ ya, itu juga memiliki nilai yang dipegang gitu. Gak mesti semuanya kayak semua tuh harus fisika, semua tuh harus filsafat, semua tuh harus begini, enggak. Mereka punya nilai yang bisa dipegang, dan I really want have a conversation about that gitu. Apa yang membedakan panteismenya Spinoza dengan ateismenya naturalis? Maksudnya kalau misalkan Spinoza aku nggak tahu ya, mungkin koreksi kalau aku salah ya, but sepengetahuan aku, Spinoza kan kayak mendefinisikan Tuhan sebagai alam ini ya. Dia bukan sesuatu yang bukan sesuatu yang beyond alam ini gitu atau transcend, tapi dia itu adalah alam ini sendiri gitu. Apa bedanya dengan ateisme? Ateisme aja nih. Yes. Kalau misalnya Spinoza itu dia masih meyakini bahwa alam kayak ada sesuatu yang pantas disebut sebagai kayak the one who like actually creates something, which is actually alam itu sendiri dan hukum-hukum fundamental dan lain-lain. But atheist itu from what I read, dan I also had conversation with some people with atheism, itu lebih ke kayak yaudah kita di sini aja gitu, kayak nggak meyakini yang lain-lain. Pokoknya intinya nggak berpikir bahwa alam ini terbentuk dari sesuatu atau kayak ada penciptanya, kemudian nggak mendefinisikan Tuhan. Bahkan ateisme itu menurutku adalah suatu respon atas kepercayaan terhadap Tuhan itu sendiri sih gitu. Kayak ateisme kan nggak yang tiba-tiba muncul dari mana gitu, kayak itu merupakan respon, kayak bukan kayak bilang Tuhan itu nggak ada, cuma kayak aku nggak percaya kalau misalnya Tuhan itu ada gitu kan. Kayak sebenarnya lebih kan nggak percaya, tapi kalau misalnya yang Spinoza itu dia masih ada kepercayaan gitu. Oke.
aku nggak bisa ngasih apa-apa ya, soalnya aku juga belum baca-baca soal Spinoza. Ah, So, ya, ini udah hampir jadi 1 jam. Ya, before berakhir, what do you think about atheism? Kalau naturalis sama atheism beda ya? Atau naturalism entails atheism, but atheism doesn't entail naturalism. Jadi maksudnya kalau misalkan kita menjadi naturalis, kita tuh udah pasti bahwa kita tuh akan menjadi ateis. Karena naturalis itu kan memandang bahwa rantai sebab akibat yang ada dan entitas yang ada itu cuman alamiah doang. Maka otomatis naturalis ini dia nggak percaya sama Tuhan, dia nggak percaya sama hantu, dia nggak percaya apapun yang non alamiah gitu kan. Tapi seorang ateis itu tuh masih bisa percaya sama hal-hal yang supernatural, tapi nggak, ya, tapi nggak Tuhan ya. Dia ateisme itu fokusnya hanya nggak percaya sama Tuhan doang. Apakah ada ateis yang dia percaya sama hal-hal yang supernatural? Ada loh beberapa. Aku bisa mention namanya Michael Hume ya. Dia sebetulnya lebih kepada agnostik sih, tapi dia lebih dekat sama ateisme. Dia itu non-teis, dia nggak percaya sama Tuhan, tapi dia percaya sama reinkarnasi. Oh, reinkarnasi. Ya. Terus ada juga yang dia ateis tapi dia non-naturalis. Misalnya misalkan ngomongin soal moralitas, dia lebih memilih pendekatan non-natural, kayak misalkan ya moralitas itu nggak bisa direduksi kepada physical properties dan sebagainya. Dan sebagainya. Tapi what do I think about atheism? I think it's cool. Karena gini loh. Galvina, aku selalu ngomong gini ya. Kalau dalam sains itu ada ini kan, ada metode abduktif atau inference to the best explanation, ya nggak sih? Iya, iya. Ya, jadi kita punya data, lalu dengan mempertimbangkan data-data ini, kita memiliki beberapa hipotesis untuk menjelaskan mengapa data ini ada gitu loh. Dan lebih cocok sama data-data ini, lebih menjelaskan data-data ini, dan mana yang lebih simpel gitu loh. Kalau sains ada satu lagi, yaitu mesti bisa membuat prediksi gitu loh. Iya, benar. Nah, so ayo kita lihat kehidupan kita. Kita lihat dunia kita lihat alam kita gitu loh. Apa yang kita temukan? Pertama, kita menemukan penderitaan yang jumlahnya sangat luar biasa. Aku tahu ya kalau beberapa orang menganggap kalau ini tuh kayak semacam argumen emosional, the problem of people itu adalah argumen emosional, but it is not actually. Ini bukan argumen emosional loh. Kita menemukan beberapa penderitaan, kita menemukan adanya, ini agak teknis maaf ya, adanya non-resistant non-belief gitu loh. Kita menemukan bahwa agama itu dia kayak apa ya? Dia beradaptasi dengan lingkungan di mana dia muncul, dia dipengaruhi sama budaya kapan dia muncul, bahkan dia menjadi apa ya? Dia berevolusi juga gitu loh, mengikuti budaya-budaya yang ini. Nah, dari 3 ini aja, dari penderitaan yang sangat-sangat tidak bermakna, kamu paham evolusi kan, bahwa usia bumi ini mungkin berapa? 4,5 miliar tahun yang lalu, dan hewan-hewan sebelum manusia itu tuh sudah ada ratusan juta tahun lalu. Kita nggak ngomongin soal 1 tahun, 2 tahun loh. Kita ngomongin ratusan juta tahun yang lalu. Dan selama ratusan juta tahun ini, alam itu tuh punya mekanisme natural selection, yang mana natural selection ini kayak, apa ya, sangat-sangat rely on suffering gitu loh. Kayak hewan-hewan zaman dulu tuh mesti berjuang, ada penyakit, not to mention bencana alam dan sebagainya. Hewan-hewan sebelum kita itu penuh banget penderitaan. Selama ratusan juta tahun. Penderitaan, lalu yang tadi yang non-resistant non-belief, ini tuh sebetulnya singkatnya kayak manusia-manusia yang mencari Tuhan, yang tulus pengen ketemu Tuhan, tulus pengen banget percaya sama Tuhan, tapi Tuhan nggak datang, Tuhan nggak ada. Ketiga adalah ya agama-agama tadi yang berbeda-beda, menyesuaikan budaya dan lingkungannya. Nah, 3 data ini aja. Dari 3 data ini, mana hipotesis yang lebih mungkin menjelaskan ini gitu? Apakah theism, kita mempostulatkan bahwa ada Tuhan yang Maha Kasih dan Maha Kuasa? I think not. But atheism itu tuh lebih mungkin loh. Atheism is more probable than not. Ini
tiga data-data ini tuh akan lebih mudah kita jelaskan ketika kita mengasumsikan bahwa ateisme itu benar. So that is what I think about atheism. That is so interesting because like atheism is like apa ya, kayak cuma reject kayak satu dari gimana ya, reject semua Tuhan yang ada atau mungkin satu dari Tuhan yang ada, but like religious people itu menerima satu Tuhan dari kayak sekian banyak ribuan Tuhan yang ada gitu. Dan kebanyakan mungkin mereka beragama karena ya keturunan dari orang tuanya, bukan memilih sendiri gitu. Kayak biasanya kalau misalnya milih sendiri tuh mungkin menerima sanksi sosial yang unnecessary ya menurut aku. Misalnya keluar dari agama itu, masuk agama ini, terus belajar agama A, B, C, sanksi gede banget. Bahkan di perjalanan mencari Tuhan tersebut itu mengalami penderitaan yang lumayan gitu ya. Ya sebenarnya ada kalau nggak ada Tuhan is something yang apa ya, kayak nggak selesai sih menurut aku ya perdebatannya, karena semua orang punya pengalaman yang berbeda-beda, dan di suatu research itu atheism itu sebenarnya kayak nggak semuanya berawal dari rasionalitas atau dari science, tapi dari religious trauma yang dimana kayak disebabkan oleh kaum beragama yang ya begitu gitu. Terus akhirnya mereka kayak apaan sih kok pengaruhnya kayak gini, terus atau enggak berdoa kemudian the God is not there, and then they just like marah mungkin kepada Tuhan kayak I refuse to believe in God anymore, atau out from the community yang kayak malas gitu diasosiasikan ke komunitas tertentu, dan kayak yang berdasarkan rasional tuh kayak urutan ketiga gitu kayak. Tapi aku nggak setuju deh kalau misalkan ada teman-teman ateis yang dia karena alasan saintifik misalkan. Ini biasanya yang rame itu, yang baru rame di Indonesia itu kan adalah teman-teman New Atheist ya sebutnya. Aku nyebutnya New Atheist. New Atheist itu kayak gerakan yang dimulai oleh Dawkins, Christopher Hitchens, Sam Harris dan sebagainya. Itu kan mereka yang ateis tapi karena alasan-alasan saintifik gitu loh. Nah, aku sebetulnya bahkan nggak setuju sama mereka gitu loh. Kenapa? Karena memang Tuhan tuh non-saintifik, bahkan argumen mereka tuh kayak aku nggak bisa ngandalin gitu loh. Kayak misalkan argumen Dawkins ya. Kenapa dia menjadi ateis? Karena nggak ada bukti saintifik untuk Tuhan. So what? Kalau misalkan nggak ada bukti saintifik untuk Tuhan, ada beberapa hal yang kita terima tanpa mengandalkan bukti saintifik gitu loh. Iya, lalu mengapa Tuhan mesti menjadi salah satunya? Jadi, pertama itu ya, aku juga nggak setuju sama teman-teman yang meminta-minta bukti saintifik atas Tuhan, lalu menjadi ateis karena kemajuan sains. Itu kayak beda ranah yang tadi ya. Bagaimana kalau kita tutup video ini dengan rekomendasi buku, Galvina? Kamu kebetulan buku kamu banyak banget di belakang, jadi kamu mau rekomendasi buku apa? Oh ya, dan kayak sebagai penutup juga, yang bilang kalau misalnya aku nggak mau dengerin dari sisi yang non scientific, guys, aku punya bukunya Flat Earth Society loh banget kayak. Aku punya buku ini dari SMP, dan aku beneran nanya ke guru SMP kayak, is the earth flat or round? And then dia nunjukin aku eksperimen, jadi dia ngisi gelas aqua, isi air penuh, terus dia putar-putar gini, and the water is not falling. So the conclusion is bumi itu bulan guys, nggak datar. Karena argumennya ini kan air nanti tumpah, terus habis itu kayak laut itu kayak di jarak pandangnya tuh kayak kapal itu kan kayak kita bisa lihat, dan kayak kalau misalnya kita nggak bisa lihat itu karena batas dari jarak pandang kita dan lain-lain. Ini gampang banget dibang kayak. Kalau konspirasinya gimana? Soalnya ada kan yang chef di TikTok itu yang tukang masak terus dia ngomongin soal konspirasi. Bang, aku udah nge-stitch dia. Terus itu yang moon landing, terus habis itu aku lihat di, tahu nggak bawah pohon sains Babu? Iya, ngomongin. Ya, aku lihat di IG-nya Babuin, dia barusan kayak masukin di IG story, kok aku kayak anjir dia lagi gitu kan. Aku capek banget.
ternyata dia flat earther, tapi kayak argumennya di situ-situ aja kayak kalian sombong, ngeselin Iya. terus ya intinya kayak ya udah kalau misalnya emang flat masuk masa sekarang buktikan sendiri. Iya. Dia malah ngomong apa sih? Mata itu buta kalau pikiran itu nggak bisa gimana gitu, lupa. Iya gitu kayak malah kok malah kita dibilang kayak apa ya kayak istilah dari pernyataan dia adalah kita ini close minded, kita berdasarkan observasi aja gitu. Ya terus Iya. gimana dong buktinya kayak nggak bisa dibuktiin dong. Let's see. I think yang paling aku suka itu Pale Blue Dot. Oh. Carl Sagan. Ini aku udah baca berkali-kali dan aku nggak mau spoiler isinya apa. Jadi sebenarnya buku ini tuh yang merubah pandangan aku terhadap kita dunia. Kayak please kalian gak usah peduli kayak omongan orang yang kayak intinya bikin kalian sedih dan lain-lain. Kayak kita tuh cuma kayak satu titik doang kayak di universe tuh luas banget dan di sini bahasanya kayak mudah dipahami juga dan kayak intinya kayak keren banget ini also scientific but like it's very interesting dan kayak Carl Sagan sama Neil deGrasse Tyson itu kayak my two favorite physicists juga kayak kalian harus baca ini kayak cocok banget atau kayak emang mau yang Kosmosnya ini enggak kosmosnya? Kosmosnya aku nggak punya buku fisiknya sih tapi aku mau beli tapi aku udah baca PDF-nya. Kalau Kosmos terus Demon Haunted. ya Demon Haunted itu ada PDF-nya juga di Internet Archive, kalian bisa baca. Kalau Internet Archive udah di blog loh. ya Internet Archive udah di blog. aku belum tahu. Masa? Iya. Udah lama loh. Udah beberapa bulan yang lalu kita nggak bisa buka Internet Archive. Oh my god, aku pakai Safari Private. Oh iya. Kalau pakai Safari masih bisa. Terus ada asal mula Neil deGrasse Tyson. Ini bagus tapi kayak aku lebih suka ini. Aku lebih suka kalau Carl Sagan yang nulis sih. I don't know, I'm a big fan Carl Sagan tulisannya. Itu guys. Terus kalau misalnya pengen yang pemula banget, kalian bisa baca buku Why because itu kan kayak komik gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian kayak fed up gitu ngelihat banyak banget tulisan kayak apaan sih ini, kalian beli aja buku Why dan itu yang bikin aku interested in science tuh adalah buku Why dan aku bersyukur ayahku masih aku buku Why. Buku agamanya mana ada yang direkomendasiin? Katanya kan membaca juga dari sudut pandang yang lain, berarti membaca buku agama juga dong. I did. Kalian pikir aku tidak baca tentang kayak vibrasi kuantum dan I did guys, I did. Kayak guys, aku Kamu baca ini nggak sih kayak The Secret, Law of Attraction kayak? Ada The Secret. Kayak aku kayak selalu kayak Kak baca buku The Secret bagus banget ya. Itu intinya tentang Law of Attraction. Manifestasi. Ya manifestation. Nah di sini guys kayak kalian boleh manifest tapi kayak jangan jadikan itu kayak sebagai apa ya kayak hal yang utama gitu loh kayak tau enggak apaan? Bukan kayak creator luar, jadi tuh kayak mempromosikan kayak manifesting and everything gitu. Terus kayak dia nih manifesting dapet cowok yang kayak kaya terus habis itu successful dan lain-lain, but she did nothing gitu loh kayak diem aja. Kayak tapi aku gak tahu sih dia kesalahannya ngapain, but like people's assumption itu ya kayak ya dia bukan kayak billionaire dari usaha dia gitu dan lain-lain, dan kayak dia mempromosikan itu ke orang-orang, jadi kayak itu bikin orang males sih sebenarnya. Kayak paling bener tuh kalian usaha sih kayak tapi yang paling bahaya adalah yang kayak Law of Attraction atau manifesting kayak gini, ini tuh pakai jargon-jargon ilmiah loh, pakai bahasa saintifik loh. Iya. Aku tadi lupa mau bahas itu pseudoscience. Jadi kalau misalnya pseudoscience tuh kayak gini guys, pseudoscience itu seakan-akan dia ilmiah, tapi sebenarnya bukan, karena ketika pseudoscience ini dibantah, pasti argumen di situ-situ aja kayak, ya enggak, ini sains itu adalah akal-akalan Yahudi itu. Kedua, kalian kurang banyak baca. Ketiga, nggak semua itu harus diobservasi. Bisa aja kayak yang
gelombang, lain-lain itu kayak gak usah diukur tapi dirasakan aja. Itu kayak ya berarti itu bukan sains dong. Itu kan pseudoscience gak bisa dibuktikan dan kayak tapi masyarakat kita emang susah sih bedain mana yang pseudoscience sama sains gitu. Kayak misalnya astrologi sama Ya. astronomi gitu. I agree, astrologi itu kayak membantu perkembangan peradaban kita Ya. sejak saat itu. Dan aku suka banget loh kayak The High Priestess kayak gitu-gitu kayak ngelihat gambarnya dan lain-lain terus arsitektur agama dan lain itu cantik banget. Tapi please kayak bedain mana yang apa scientific sama yang bukan gitu. Soalnya kayak astronomi itu benar itu sekarang pakai komputasi loh itu susah banget kayak pusing gitu Ya. kayak dan sedangkan astrologi itu beneran kayak aku bacain kira-kira nasib kamu nanti ke depan kayak gimana ya kayak itu itu namanya Barnum effect kalau misalnya di psikologi gitu jadi kayak jangan terlalu percaya hal begitu ya boleh percaya tapi jangan terlalu dipercaya. Ada meme-nya tahu bahwa apa sih yang dua orang yang dia mirip banget ditanya Mhm. kan, kalian temenan nggak? Terus yang dua orang ini adalah yang satu astronomi, yang satu astrologi. Astrologi bilang yes, yang astronomi bilang no. Ada meme-nya itu. Itu meme kayak gini cowoknya bilang hi I'm astrophysicist terus ceweknya yes I'm a Gemini terus dia kayak harus leave. Gemini. Mungkin ada ya. Kalau misalkan aku salah mau dikoreksi, tapi salah satu untuk memisahkan mana yang science dengan mana yang pseudoscience itu kan adalah falsifikasi ya. Ya bener banget. Yes, so kalau misalkan kita bisa, kalau misalkan suatu hipotesis itu bisa difalsifikasi dan ya ini masih ke science. Tapi masalahnya adalah kayak astrologi, law of attraction dan semua vibrasi kayak gitu. Itu tuh kan tidak bisa difalsifikasi ya. Nggak bisa nggak bisa tapi bisa di apa ya bisa dikritik tapi tidak bisa diklasifikasi dikritiknya Yes. apa ya itu kan bukan sesuatu yang objektif Yeah. ya guys gitu jadi kayak kalau misalnya kamu memang merasakan efek dari law of attraction terus habis itu kayak nggak berobat ke dokter dan kayak bisa mengatur DNA kamu sendiri ya wah kan gitu tapi itu bukan sains gitu itu kepercayaan pribadi kalian gitu jadi menurutku jangan terlalu over dipromosikan sebagai sesuatu yang saintifik. Ya. Tapi masalahnya muncul loh kalau misalkan kita pakai kriteria ini ya, falsifikasi, kan ini dari Karl Popper ya. Masalahnya muncul ketika bahkan ini bisa di-apply sama psikologi. Soalnya bahkan di si Karl Popper itu bilang kalau psikoanalisis itu tuh, makanya si Karl Popper tuh bilang bahwa Albert Einstein sebagai saintis yang baik, karena memang teorinya bisa difalsifikasi, sedangkan Sigmund Freud itu tuh adalah saintis yang jelek. Nah, dia nggak bisa diklasifikasi. Jadi, kalau misalkan kita pakai kriteria ini adalah kita mesti jatuh pada apa ya, menyimpan psikoanalisis ke dalam bucket yang sama dengan astrologi, vibrasi, dan sebagainya. Tapi sebenarnya psikologi itu something yang apa ya dibilang science sains alam enggak bilang social science gitu kurang Ya. social science gitu emang makanya kayak kalau misalnya di univ itu kan kadang masuknya ke science kadang masuknya ke social science gitu ya kalau misalnya science mungkin yang emang deket neurologi tapi kenapa nggak neurologi sekalian gitu loh Iya. maksud aku kayak iya nggak sih Iya. sih aku rawan dipelintir sih sebenarnya makanya aku kesel banget kalau misalnya di TikTok kayak menurut psikologi kayak menurut siapa kayak pas ditanya referensi mana cecipit bro kayak ya udahlah gitu Menurut psikologi 90% bla 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 bla, padahal itu 90%-nya dari mana coba? tapi makanya ditanya source ini dari mana ya nggak tadi lihat di internet mana nggak tahu tadi hilang aduh males banget Oke. Galvina, makasih banyak. Ini udah 1 jam lebih dan ya udah cukup malam juga dan aku mau tutup video ini. So ya, makasih banyak. Ada kata-kata penutup nggak buat audiens aku? kita berpikir kritis guys dan terus belajar Oke. Dan jangan lupa untuk follow Galvina di IG. IG juga aktif nggak sih kamu?
aktif kok, cuma Ya. lagi di press aja. Oke. Di IG dan di TikTok ya, kalau misalkan ingin melihat konten-konten dari Galvina dan so, guys, makasih banget. Aku izin tutup ya, Galvina. Makasih banget semuanya. Ya. Oke.